dan semua orang-orang yang sayang sama Dokter Reza karena doanya dijawab sama Tuhan. Meskipun ini baru tahap awal, tapi yang kita lihat adalah tahap awal yang sangat baik. Kabar penahanan Nikita Mirzani oleh Polda Metro Jaya pada Selasa 4 Maret 2025 atas dugaan kasus pengancaman dan pemerasan terhadap Reza Gladys memicu berbagai reaksi dari publik. Salah satu yang menarik perhatian adalah ungkapan rasa syukur dari sejumlah figur publik, termasuk pasangan Astrid Kuya dan Uya Kuya. Astrid Kuya melalui akun media sosial pribadinya menyampaikan rasa syukur atas penahanan Nikita Mirzani. Meski tidak menyebut nama Nikita Mirzani, ungkapan ini seolah mengindikasikan bahwa Astrid Kuya mendukung langkah tegas yang diambil oleh pihak kepolisian. Sementara itu, Uya Kuya menunjukkan reaksinya dengan meninggalkan 2 emoji api pada unggahan salah satu akun yang memberitakan penahanan Nikita Mirzani. Astrid dan Uya Kuya memang sempat berseteru dengan Nikita Mirzani karena beberapa hal. Meski kabarnya sudah berdamai, tampaknya hubungan mereka masih belum baik-baik saja. Penahanan Nikita Mirzani ini merupakan buntut dari laporan yang dilayangkan oleh Reza Gladys pada 3 Desember 2024. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Buka hari ini disuguhi dengan berita yang cukup manis, Masya Allah, tabarakallah ya. Gimana baju barunya sudah dipakai? Gimana sesumbarnya kemarin? Mana yang katanya kebal hukum tuh mana? Mana? Di manusia di negara ini negara hukum. Jadi semua manusia, tidak orang kaya, tidak orang miskin, itu statusnya sama-sama warga negara. Jadi tidak ada yang kebal hukum. Kalau memang kau terbukti bersalah, maka kau akan dipenjarakan. Udah begitu aja. Nggak ada manusia yang kebal hukum itu tuh nggak ada ya. Jadi nggak usah sombong, nggak usah sumbar, nggak usah apapun ya. Kemarin yang pada ngomong katanya masih ada persidangan, mana? Kenapa mangkir? Ya ini alasannya, kalau udah terlanjur berangkat nggak pulang lagi, langsung pakai baju oranye ya kan? Beritanya menyala sekali. Buka hari ini aku sungguh senang sekali. Akhirnya semua terkuak. Bravo untuk pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk kinerja baiknya atas ditahannya NM dan IM hari ini. Dan selamat untuk pihak Dr. Reza Gladys dan semua orang-orang yang sayang sama Dr. Reza karena doanya dijawab sama Tuhan. Meskipun ini baru tahap awal, tapi yang kita lihat adalah tahap awal yang sangat baik. Kita tetap dukung penuh sampai nanti di persidangan. Semoga bisa ada hasil yang baik dari para penegak hukum. Tapi bagi netizen yang waras, kita tetap masih punya PR nih untuk mengawal Dr. O yang digadang-gadang sebagai otak dari kasus dugaan pemerasan ini menurut kuasa hukum Dr. Reza Gladys. Pemerasan Lemon 4 ember sudah selesai di tahap awal. Saat ini mari kita bahas 2 juta Sing dolar dan oknum bertopeng. Mari kita kawal terus untuk 2 juta Sing dolar dan oknum bertopeng ini. Sampai di mana dan bagaimana nanti hasilnya, kita kawal terus. Dan Dear oknum bertopeng, saya cuma mau titip pesan, kalau memang sudah ngeblok saya debu ini, ya nggak usah kepo-kepo lagi sama akunku, pakai akun yang lain, terus kepo-kepo lagi, nggak usah. Tidur aja yang nyenyak, mimpi indah di kasurmu yang harganya 100 juta itu sayang. Kok ada sih yang bilang NM itu pahlawan masyarakat? Pahlawan yang memberantas produk-produk overclaim. Pahlawan dari mana? Itu kan yang pertama kali mencetuskan begitu kan Doktif, bukannya NM. NM itu hanya menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan uang. Paham nggak? Jadi yang pahlawan itu sebenarnya bukan NM tapi Doktif. NM ini ya memanfaatkan kesempatan itu untuk berkuar-kuar yang katanya membela masyarakat tapi nyatanya dilandasi dengan pemerasan dan uang, dan itu sudah terbukti ya dengan dia jadi tersangka. Jadi menurut aku kalau kalian bilang dia pahlawan, harusnya yang kalian bilang pahlawan itu Doktif ya, karena dari awal yang membongkar semuanya itu tuh Doktif, ngerti nggak?
kok bisa kalian bilang NM pahlawan? NM pahlawan dari suara rekamannya itu aja ya, itu jelas banget sindikat. Kalian tuh jadi fans tuh jangan bego-bego banget deh, pinter dikit kenapa sih? Kalian dengerin nih suaranya rekaman itu jelas-jelas digiring ya. Aku bukannya membenarkan dokter RG ya, tidak. Memang dia salah dengan menggunakan membuat produk overclaim. Tapi di sini tujuannya NM dan teman-temannya ini iya sindikat karena dia menggiring gitu loh, menggiring dan jelas minta uang, tutup mulut agar diam. Sementara dia andilnya apa coba? Yang ngebongkar semuanya kan Doktis. Kenapa dia yang jadi minta uang? Kenapa dia yang por-por? Kenapa dia ngejelekin? Kenapa dia yang meres? Kan aneh. Aduh, junjungan kalian itu bukan pahlawan guys, bukan. Kalian emang nggak usah perlu dikasih tahu lah ya. Sudah tahu, sudah ada yang pakai baju buah jeruk ya, alias baju orange. Yes, kaget banget sih enggak ya? Karena ternyata setelah kalian ngulik-ngulik lagi ke VT aku yang sebelum-sebelumnya yang udah lama, ternyata aku pernah meramalkan bahwa dia punya pengkhianat ya. Pengkhianat itu orang terdekat sendiri, oke. Tapi ini kita belum tahu nih orang terdekatnya siapa nih, kalian coba tulis di kolom komentar. Pokoknya kisi-kisinya adalah ya, memang oke lah dia salah dan dia sudah ditetapkan dengan kepolisian begitu dengan keadilan yang sudah dibikin sama kepolisian dan akhirnya ditetapkan menjadi tersangka ya. Dan bersama sama asistennya itu ya, pokoknya itulah ya. Tapi sebenarnya dalam spiritual aku, dalam spiritual yang aku rasakan itu sebenarnya ada yang paling bermasalah di balik penetapan tersangka ini ya. Dan itu bukan musuhnya si wanita ini, itu adalah orang terdekatnya. Dan aku nggak bisa mengasih kisi-kisi lain. Pokoknya kalian aja tulis di kolom komentar siapakah orang yang kalian anggap yang aku maksud ya. Tapi dalam spiritual aku memang melihat bahwa ya betul dia salah. Tapi lebih besar kemungkinan terjadi hal ini karena ada kesempatan yang diberikan, yang dibentuk oleh seseorang. Dan orang ini sekarang cuci tangan ya. Cepat atau lambat akan kalian tahu ya. Ada yang lebih heboh di balik penangkapan ini atau ditetapkannya tersangka dengan sahnya memakai baju orange. Ada yang lebih heboh di balik ini semua. Oke? Jadi menurut penglihatan aku dari secara spiritual oke lah. Terus aku lihat oke lah dia memang salah gitu ya, karena dia tidak berhati-hati dalam bertindak ya, si wanita huru-hara ini ya. Tapi sebenarnya dia cuma lebih salah milih circle baru sih. Itu sih yang paling salah ya. Itu sih yang paling salah. Yang kamu anggap paling melindungi kamu sebagai kamu malaikat, itu yang paling ngebles ya, alias ngebles ya. Kamu harus hati-hati ya. Kamu harus hati-hati ya. Aku tahu di balik kamu sumringah keluar dari kantor Polela dengan asisten kamu sudah terbentuk, kamu tidak mau kelihatan sedih karena kamu tahu kamu salah, saklek ya. Walaupun teman-teman kamu itu juga punya pengaruh, tapi circle kamu yang saat ini semuanya cuci tangan ya. Padahal ada ya ketua geng guys, seperti itu. Boleh di kolom komentar ya, kalian boleh ketik sendiri siapa. Oke, ini hanya pandangan sebagai seorang spiritual atau orang yang melihat sesuatu itu dari segi spiritual, sekali lagi ya, dari segi cenayang. Jadi itu aja yang bisa Madam sampaikan ya. Sudah ditutup di sini sampai nanti ada kehebohan lagi yang Madam sudah sampaikan dan itu terjadi, ya udah kita bahas lagi ya. Terus dengerin baik-baik untuk nih ya, artis-artis yang gua nggak ngerti artis apa yang udah twirta ya. Kalian gak usah sok-sok jadi kayak malaikat kesiangan ya.
Kalian kalau mau dukung ya dari awal, ya nggak usah cerocoh cuma cari pamor doang di TikTok, cuma untuk kalian caper, cuma kalian supaya dinotis, biar dianggap apa sohib. Apalagi yang udah sepuh tuh, artis yang udah sepuh. Aduh nggak ngerti deh sekarang jentrungannya kemana. Dulu aneh, sekarang cari caper, ya cari muka, ya sama kayak artis yang apa-apa ikut campur gitu. Si barokah itu tuh, ya itu juga sama gitu loh kondisinya. Gak usah terlalu lebay lah, ya. Kalian tuh gak bener-bener mendukung kok. Kalian tuh cuma caper, ya. Dia bisa kok mengatasi dirinya sendiri, ya, tanpa harus menganggap kalian adalah saudara, tanpa harus menganggap kalian adalah teman. Berisik tau kalian itu, ya. Jadi menurut aku saat ini cuma bisa mendoakan yang terbaik, ya. Kamu cuma lagi salah masuk circle. Kamu cuma lagi salah bertindak. Kamu juga terlalu sombong. Itu yang harus kamu ubah dari diri kamu, ya. Di atas langit masih ada langit. Walaupun kamu beranggapan kamu the power of you, yes, tapi tetap kamu saat ini sedang tersandung. Oke? Ya, hati-hati, ya. Hati-hati. Yang kamu anggap adalah pelukan terhangat sebagai support untuk kamu atau dukungan buat kamu, itu sebenarnya yang paling berbahaya.